Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Melanjutkan pada video sebelumnya yang sudah membahas mengenai ciri-ciri dari Ascomycota. Kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi dari Ascomycota. Ingat bahwa reproduksi dari Ascomycota itu ada dua jenis yang dinamakan dengan reproduksi seksual. Kemudian ada yang namanya reproduksi aseksual. Kemarin sudah saya singgung sedikit mengenai Ascospora, kemudian ada Conidium, kemudian ada Conidiophore, dan seterusnya. Itu nanti berhubungan sama pembahasan kali ini. Nah, langsung saja saya mulai dari nomor pertama ini. Jadi, di nomor pertama ini nanti, saya taruh di sini ya. Hifa itu nanti akan berkembang membentuk suatu struktur yang dinamakan dengan Ascogonium dan Antheridium. Ascogonium sama yang kedua adalah Antheridium. Jadi Ascogonium sama Antheridium ini yang nanti awal mula terjadinya proses reproduksi seksual dari Ascomycota. Kemudian dari Ascogonium dan Antheridium ini akan terjadi suatu mekanisme yang dinamakan dengan proses plasmogami. Jadi tahapannya sama dengan kemarin yang sudah saya jelaskan mengenai reproduksi dari Zygomycota, bahwa akan terjadi yang namanya plasmogami, yaitu peleburan atau penggabungan membran sel atau membran plasma, sama aja. Peleburan membran sel, kalau di sini berarti dari Ascogonium, saya singkat ya, dari Ascogonium dan Antheridium. Dinamakan dengan plasmogami ini. Nah, ketika sudah terjadi peleburan, maka di tahap kedua ini nukleus dari Antheridium, ANT ya, saya singkat, nukleus dari ANT ini akan berpindah menuju ke Ascogonium. Jadi kalau dilihat pada gambar, di sini nukleus dari Antheridium ini semuanya akan berpindah menuju ke bagian Ascogonium ini. Setelah proses dari plasmogami. Jadi ketika terjadi plasmogami, maka nanti akan terjadi perpindahan nukleus atau inti sel dari Antheridium menuju ke Ascogonium. Kemudian tahap ketiga, setelah terjadi perpindahan, maka akan terbentuk ascocarp. Ini ya, akan terbentuk ascocarp, atau istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah tubuh buah. Kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari ascocarp, ada 4 jenis, nanti bisa dicek lagi di video sebelum ini ya. Nah, di sini ada istilah hifa dikaryotik. Jadi nanti ada dikaryotik ini yang warna kuning. Jadi ascocarp ini masuk ke dalam jenis dari dikaryotik, di mana di sini dalam satu ascocarp itu nanti terdapat nukleus dari Ascogonium dan Antheridium, dari Ascogonium plus Antheridium. Nah, tetapi posisi dari nukleus Ascogonium dan Antheridium ini belum terjadi peleburan sel. Jadi dia masih sendiri-sendiri, di mana nukleusnya adalah N plus N. Bedakan antara 2N sama N plus N. N plus N berarti nukleusnya belum berfusi atau belum terjadi peleburan menjadi 2N. Kalau 2N berarti dia sudah kondisinya sudah berfusi. Nah, ketika sudah terbentuk ascocarp ini, kemudian dilanjutkan, ini sama ya. Jadi ini sama ini itu sama. Ini adalah bagian Oke, di sini berarti nanti akan terbentuk yang namanya ascus. Jadi setelah ascocarp terbentuk, tahap berikutnya akan terbentuk yang namanya ascus. Di sini juga masih dikaryotik nukleusnya, jadi belum terjadi fusi dari nukleus.
namanya hifa dikaryotik atau askus dikaryotik. Jadi hifa-hifa yang dari sini ini adalah hifanya, maka nanti muncul yang terbentuk yang namanya askus ini di atas. Jadi bentuknya askus itu cuman seperti ini dengan 2 buah nukleus. Coba lihat di sini, ada 2 buah nukleus di bagian ujung atasnya. Nah, nukleus pertama ini sama nukleus kedua. Nukleus pertama ini adalah berasal dari askogonium itu sendiri. Kemudian nukleus kedua berasal dari antheridium. Nah, dilanjutkan dengan proses yang namanya karyogami. Tahap kelima ini. Ada terbentuk proses yang namanya karyogami. Kalau kalian masih ingat, karyogami itu adalah peleburan atau fusi. Peleburan atau fusi dari nukleus yang berasal dari askogonium dengan antheridium. Nah, di sini terjadi fusi yang awalnya di sini ada 2, kemudian di sini cuma ada 1 buah nukleus. Nah, nukleus ini adalah nukleus yang nanti akan berubah menjadi nukleus jenis diploid atau istilahnya dalam nukleus itu adalah 2N yang bawah ini, 2N ini. Maka di sini disimbolkan dengan warna pink ya, pink agak kecoklatan. Nah, di sini sudah terjadi fusi sehingga tidak lagi dikatakan sebagai dikaryotik, tetapi dinamakan dengan diploid atau 2N. Setelah terjadi proses karyogami, dilanjutkan dengan pembelahan meiosis pada nukleusnya. 6, nanti terjadi proses pembelahan meiosis. Ini tidak akan saya jelaskan. Meiosis intinya adalah akan menghasilkan 4 sel anak. Nah, coba lihat di sini, yang awalnya cuma 1 menjadi 4 buah nukleus. 4 sel anak ya, 4 buah nukleus. Setelah itu, setelah terjadi pembelahan secara meiosis, maka nanti akan dilanjutkan dengan pembelahan mitosis. Jadi setelah meiosis, kemudian terjadi pembelahan mitosis. Meiosis kemudian dilanjutkan dengan mitosis. Kalau mitosis nanti sel anak yang dihasilkan itu adalah 2 sel anak. Maka dari itu ketika sudah di sini 4, maka jumlah dari nukleus di sini akan terlihat sebanyak 8 buah. Taruh di sini. Ini ya. Jadi di sini akan terlihat 8 buah nukleus. Dari 4 menjadi 8 karena akan dihasilkan 2. Jadi 1 sel dari pembelahan meiosis ini akan dihasilkan 2 sel baru sehingga jumlahnya akan menjadi 8 sel ini. Nah, ketika sudah terbentuk 8 sel anak dalam bentuk askospora, ingat ya bahwa askospora itu dia terdapat di dalam askus. Jadi di dalam askus ada yang namanya askospora. Jadi ketika sudah terjadi pembelahan secara mitosis, maka otomatis akan terbentuk yang namanya askospora ini. Nah, tahap berikutnya ketika askospora ini dia sudah matang, maka akan terjadi pelepasan askospora. Maka dari itu di gambar ini ada titik-titik ini. Titik-titik ini adalah askospora yang sudah matang, kemudian terhembur di sekitar dari askokap ini. Ini adalah askokap. Kemudian terbentuklah miselium baru. Ingat ya, miselium itu adalah hifa dalam jumlah banyak, maka dinamakan dengan miselium. Kemudian nanti akan terbentuk lagi askogonium sama antheridium, yaitu hifa plus sama hifa min. Hifa plus itu adalah antheridium, min sama plus ya, askogonium sama antheridium. Kemudian dilanjutkan bisa masuk kembali lagi ke reproduksi seksual, atau dari hifa-hifa yang terbentuk ini kemudian masuk ke reproduksi secara aseksual membentuk yang namanya spora.
spora ini dinamakan dengan conidia. Namanya adalah conidia spora. Nah, conidia spora atau conidium spora. Jadi spora yang digunakan sebagai reproduksi aseksual. Nah, tangkai ini yang nanti dapat membentuk conidia spora dinamakan dengan conidiofor. Jadi tangkai hifa khusus conidiofor adalah tangkai hifa khusus yang nanti akan dapat membentuk yang namanya conidia spora. Maka terjadilah reproduksi secara aseksual membentuk conidia spora, di mana conidia spora nanti akan dapat berkembang lagi membentuk miselium baru atau hifa-hifa baru. Nah, biasanya nanti yang akan keluar adalah urutan tahapannya ya. Kemudian 2N dikaryotik dan N ini adalah dikaryotik semua. Dengan ini yang bagian sini hanya ada satu adalah diploid. Setelah itu masuk ke haploid semua di sini. Ini ada diploid sampai pada hifa plus sama men ini diploid, di sini juga haploid. Baru nanti setelah proses yang namanya plasmogami dilanjutkan dengan dikaryotik tadi. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jika ada yang salah juga dalam penjelasan saya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Semoga membantu mempelajari mengenai reproduksi dari jamur Ascomycota. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.